Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 24 Desember 2021 hari Jumat. Jadi ini bagian kedua ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai analisa sahamnya, saya akan mengenalkan event yang akan datang. Untuk yang akan datang ini akan ada event dari Kontan News ya. Jadi kalau kita perhatikan, dia akan mengadakan Market Outlook 2022, saham-saham juara untuk tahun 2022 ya. Jadi nanti akan presentasi akan dibawakan oleh saya dan salah satu pakar ekonomi Universitas Indonesia ya, Bapak Budi Frensidi ya. Jadi mereka akan untuk Pak Budi, beliau akan menggambarkan mengenai kondisi perekonomian Indonesia ya. Kemudian saya akan bahas mengenai saham-saham yang potensial menghadapi masa yang akan datang ya, 2022 ya, seperti itu ya. Jadi untuk market outlook yang ini memang saya bahasnya lebih detail ke fundamentalnya, bagaimana perusahaan tersebut berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, masa-masa pandemi dia berhasil untuk bangkit kembali ya, seperti itu ya. Jadi dia kecenderungan saham-saham yang sifatnya defensif ya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk eventnya tanggal 28 Desember 2021 jam 2 sampai dengan jam 4 sore ya, waktu Indonesia bagian Barat, itu harinya hari Selasa. Jadi harganya 200.000, nanti akan mendapatkan satu buku melintasi 3 krisis multidimensi ya. Buku ini saya sudah baca separuhnya ya, separuh lebih sedikit ya. Jadi isinya sih sejauh ini bagus ya. Jadi kita itu belajar mengenai krisis yang sudah pernah kita lewati ya, yang ada di Indonesia ya, sudah 3 masa krisis yang besar ya. Nah, harapan saya sih dari buku itu, jadi kita akan bisa tahu bagaimana sih kalau kita menghadapi krisis ya, kalau kita bicara mengenai investasi saham ya, seperti itu ya. Di kedepannya jadi kita nggak terlalu panik lagi, bagaimana bisa kita invest dengan santai tanpa stres ya, seperti itu ya, kedepannya. Karena tahun 2022 memang menurut saya sih boleh dikatakan sudah tahun pemulihan ya, babak baru ya, seperti itu ya. Karena walaupun ada variasi baru untuk Omicron, menurut saya sih saya yakin kita bisa melaluinya dengan baik ya. Jadi kita jangan terlalu panik, yang penting tetap fokus kepada saham-saham yang ada di portfolio ya. Jangan lupa join, cara joinnya WA di nomor yang tercantum di Instagram ya. Kemudian ini ada linknya juga untuk langsung pendaftarannya. Biayanya 200.000 menurut saya sih murah ya, karena ada dikasih bukunya, ilmunya bagus juga. Jadi harganya 160.000, jadi kurang lebih ya tiketnya cuma 40.000 lah ya, karena Anda mendapatkan bukunya juga ya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi saya masuk langsung ke pembahasan untuk saham-sahamnya ya, langsung ya. Jadi yang pertama saya yang bahas adalah saham LMAS ya, Limas ya. Jadi memang saham Limas ini hati-hati ya, fluktuasinya tinggi ya, tidak liquid ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena volumenya seringkali timbul tenggelam. Tiba-tiba naik tinggi, kemudian besoknya ya kalau kita lihat ya, volumenya hilang. Kemudian dia koreksi ya. Seperti ini juga ya, dia naik tinggi, kemudian besoknya volumenya hilang ya. Bahkan sempat ARB ya, auto reject bawah ya. Nah, hari ini naik tinggi Pak Sunar. Nah, kira-kira bagaimana? Garis-garisnya sebenarnya sudah saya berikan ya. Jadi harusnya yang lagi nonton mencatat ya, harusnya ini sudah pasang trade stop 131 ya, kalau misalnya sudah punya ya, atau kalau belinya di atas ya mungkin sudah jual sebagian ya. Nah, di sini kalau yang masih punya, pasang aja stop loss maksimum di 115. Artinya kalau dia selama bertahan di atas 115, menurut saya dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 150 ya, seperti itu ya. Tetapi yang mau buy, boleh nggak Pak Suntar buy sekarang? Yang mau buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena dia fluktuasinya tinggi. Ini resikonya juga tinggi. Kalau nggak berani resiko ya jangan pilih saham ini, terus aja ya, pilih yang lainnya. Kalau berani mau buy silakan. Di sini kan harganya sekarang kan 126. Jadi kalau buy sekarang pasang aja trade stopnya di 122 dan stop lossnya di 115. Banyak bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 131 mau tambah lagi silakan ya. Pakai price-nya di 150 sampai 164. Jadi waktu saya bahas ini adalah sesi 1 sudah berjalan, sudah terlewati ya. Ini sesi kedua ya, jam 1:38 jam 1:38 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sudah berhasil rebound, pasang aja trade stop atau stop loss ya.
yang sudah punya, jadi belinya bertahap aja, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, sedikit aja kalau mau trading ya. Kalau nggak berani ya pilih saham lainnya ya, mungkin lebih baik ya, karena sifatnya tidak liquid ya, dia fluktuasinya juga tinggi. Oke, berikutnya untuk ESA. Jadi ESA dia sebenarnya sudah masih bagus ya, area buy on weakness yang belum punya tunggu di 422, tapi di sini kan dia masih konsolidasi sideways ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya tunggu aja di area 474 lah ya. Artinya kalau dia koreksi kembali ke 474, kalau dia berhasil naik ke atas 474 barusan kita buy ya. Banyak bertahap aja, naik ke atas 500 tambah lagi, naik ke atas 525 tambah lagi, dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 500 dan 474 ya. Jadi pasang stop lossnya di dua level. Nah kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas 525 tambah lagi, ini kan swing hanya di 540, naik lagi ke atas 550 tambah lagi ya, target price berikutnya di area sekitar 650 atau Fibonacci extension 161,8% ya, di area 650 ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk emiten ESA ya, mudah-mudahan aja dia lancar, berhasil breakout naik ke atas ya. Itu untuk ESA ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten real ya. Jadi real ini kan tiba-tiba naik tinggi kemudian koreksi ya. Nah, gimana Pak Sunar? Ini sudah pernah saya gambarkan garisnya ya. Jadi kalau Anda sudah pernah ngikutin saya dari awal, kalau dia turun lagi 294, dia terus terang aja masih resiko ya. Gitu ya. Jadi yang sudah punya, misalnya kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 81. Jadi kalau dia turun lagi 281 ya ada kemungkinan dia akan turun lagi di bawah ya. Kalau belum punya, kalau mau buy ya kan, tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 94 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, buy-nya bertahap aja, naik lagi tambah lagi ya. Mungkin setiap kelipatan Rp4 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau mau buy, trading buy di saham ini ya. Tapi saran saya sih ini khusus bagi yang berani resiko tinggi. Kalau nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya ya, jangan beli saham ini ya. Memang fluktuasinya tinggi. Kalau kita perhatikan ini dilihat ya, dia naik tinggi kemudian dia volumenya rendah hilang ya. Memang berikutnya lagi dia volumenya naik ya, tinggi ya, malah lagi dia koreksi ya, kemudian naik, kemudian dia turun, terus sideways turun lagi, dalam lagi ya. Jadi memang fluktuasinya tinggi, resikonya juga tinggi. Saya nggak tahu ada berita apa dia naik tinggi ya. Jadi yang saya perhatikan di sini, jangan lupa pasang stop lossnya di 81 kalau yang sudah punya. Kalau belum punya, tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 94. Kalau yang berani resiko tinggi, buy high, sell higher. Kalau nggak berani ya saran saya pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SWOT, di sini SWAT ya, Sri Wahana Aditya Karta TBK. Jadi ini memang cenderungan masih sideways ya, sidewaysnya di area range-nya 147 sampai dengan di sini sekitar 234 ya. Di tengah-tengahnya ini ada resistennya 194. Memang hari ini sempat naik ke atasnya ya, 196 ya. Jadi yang sudah punya, saran saya sih kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya pasang di 172 ya. Selama dia bertahan di atas 172 masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 194 dengan targetnya 234. Ini terus terang juga kurang liquid ya, tidak liquid, boleh dikatakan tidak liquid ya. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau trading. Yang belum punya kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 194. Memang mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar ini kan 196 gagal dia turun lagi. Ya belinya kalau dia misalnya sesi kedua ini dia berhasil naik lagi ke atas 194, bolehlah buy ya kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Target berikutnya di 234 ya, seperti itu ya. Kalau dia misalnya berhasil breakout lagi ke atas 234, kemungkinan target berikutnya di sekitar area 280 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 234. Jadi terus terang aja ini resikonya lumayan tinggi ya kalau kita mundur ke belakang banget gitu ya. Nah 280 ini jauh di harga jauh banget ya ini ya. Jadi kalau kita lihat memang resikonya tinggi banget. Dia mulai aktif sekitar Septemberan pertengahan ya, naik turun volumenya ya. Jadi kalau misalnya nggak berani, saran saya sih pilih saham yang lainnya aja daripada memaksakan diri nanti nyangkut ya, repot ya. Nanti pikiran susah lagi ya, dipikirin terus ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK. EMTK saya sudah sebutkan, untuk yang belum punya buy on weakness di 2150. Memang dia masih sideways. Tapi sideways-nya ini masih menarik karena dia di jalur uptrend-nya. Sempat breakout kemudian gagal. Saya sudah sebutkan jangan terlalu takut ekor panjang ke atas ya. Ini memang inverted hammer ya, pola candle-nya ya. Jadi bukan berarti pasti itu reversal turun ke bawah, belum tentu ya.
Ini upside-nya masih cukup bagus, jadi mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 2320, tambah lagi, naik ke atas 2360 ya, tambah lagi dan seterusnya. Targetnya di sekitar 247, 2520 ya, itu target terdekatnya. Ya, jadi buy-nya bertambah aja. Yang buy uniqueness tunggu aja di 2150. Artinya kalau dia misalnya koreksi di 2150, belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 2150 barusan kita buy ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk EMCK ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas ini kan dia area Fibonacci retracement di 38,2% di area 1430. Jadi dia turun lagi ke bawah. Selama dia berada di atas 1430, menurut saya sih masih cukup bagus ya untuk Pegas ini ya. Berarti kita jangan terlalu takut. Kalau dia berhasil rebound naik lagi ke atas 1430, buy naik ke atas 1475 tambah lagi, naik ke atas 1515 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di area sekitar 1600 ya. Mudah-mudahan aja masih bagus ya. Ini memang sudah breakdown dari supportnya. Saya sudah sebutkan berulang kali ya, kalau dia sudah gagal bertahan di atas 1405, lebih baik yang punya Pegas jual dulu ya, seperti itu ya. Jangan terlalu memaksakan diri, turun bayar 1405, baik jual dulu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi ke atas 1405 untuk Pegas ya. Kurang lebih cukup ya untuk Pegas. Mau buy ya tunggu naik ke atas 1405, terlalu dekat ya. Jadi kalau mau buy lebih baik tunggu aja naik ke atas 1430 ya, lebih baik ya. Kalau 1405 masih resiko, naik ke atas 1430 kalau mau buyback ya. Tapi baiknya jangan terlalu banyak, naik ke atas 1475 tambah lagi dan seterusnya ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih bisa rebound ya. Tapi yang sudah punya hati-hati ya. Kalaupun mau buyback ya jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Jangan di average down ya. Jangan, biasakan kalau lagi turun breakdown support, jangan sekali-sekali hold atau average down. Yang sudah punya kalau belum pasang stop loss, pasang aja di 1345 ya. Itu maksimumnya. Memang ini area buy uniqueness sebelumnya, tapi kalau buy uniqueness itu tunggu kalau berhasil rebound ya. Tapi kalau kita lihat ini sudah turun ke bawah, menurut saya sih tunggu aja naik ke atas 1430 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk Pegas. Oke, berikutnya untuk ASII. ASII terus terang saya sudah buy ya, jadi saya sudah share di grup saya pagi ini ya, saya sudah buy untuk ASII di harga sekitar 5.700, 5.675 ya, saya sudah mulai koleksi. Menurut saya sih selama di atas 5.600 dia masih potensial untuk breakout lagi ke atas 6.000 dengan target terdekatnya 6.250 dan 4.50 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Memang arahnya ini masih cenderung downtrend ya, jangka pendeknya ya. Ya, karena sebelumnya dia berusaha naik, dia gagal, naik lagi, ini swing yang di sini itu lebih rendah daripada yang sebelumnya di sini ya. Jadi masih resiko turun, tapi menurut saya sih masih ada harapan ya selama di atas 5.600 ya. Jadi jangan terlalu ragu-ragu, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu ambisius ya. Belinya bertambah aja, naik ke atas 5.800 tambah lagi, naik ke atas 5.900 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk ASII ya. Oke, berikutnya untuk SMGR. SMGR sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Ketika dia naik hijau di sini ya, saya sebutkan masih resiko ya. Selama dia berada di bawah 7.800 masih resiko ke bawah. Jadi kalaupun mau beli itu saya sudah sebutkan sebelumnya, paling cepat kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.800 kita buy. Jadi walaupun candlenya hijau kita abaikan aja kalau mau buy ya. Kalau sudah punya terlanjur ya pasang aja stop lossnya di 7225. Kita sudah punya. Kalau dia SMPR sudah berhasil naik lagi ke atas 7.800, yang mau spekulasi buy on weakness sebenarnya boleh aja, tapi saran saya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 8.400 ya, seperti itu ya. Kalau dia selama di bawah 8.400 menurut saya untuk Pegas untuk SMGR ya, itu dia terus terang aja masih resiko turun ke bawah ya. Jadi kadang-kadang beli saham itu kita belinya lebih baik agak ke atas sedikit ya. Itu biasanya untuk konfirmasi supaya kita jangan sampai kalau sahamnya turun terus kita malah average down ya. Itu artinya melawan arus ya. Jadi menurut saya sih kurang lebih cukup ya untuk SMGR. Ini sudah saya bahas, totalnya ada 16 saham ya untuk hari ini dan besok ya analisanya. Jadi saya ulang kembali ya di awal ya, maaf ya. Jadi yang berminat silakan join untuk event berikutnya yang akan datang untuk konten ya. Dia mengadakan event untuk Market Outlook 2022. Jadi kita akan membahas saham-saham apa yang potensial di tahun 2022 ya, seperti itu ya. Jadi akan dibahas oleh secara ekonomi Indonesia dulu ya. Jadi secara makro dulu, kira-kira gimana kedepannya ekonomi Indonesia oleh pakar ekonom Universitas Indonesia, saham-saham juara,
Dan kemudian oleh saya akan saya akan bahas dari segi saham-saham yang potensial ya, yang fundamentalnya bagus, yang harapannya ya, kalau misalnya ya, saya nggak mendoakan yang jelek, kalau misalnya corona itu tiba-tiba naik lagi ya, harapan saya sih saham yang saya sudah bahas itu masih tetap kuat bertahan ya, sebagai investor saham ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Dan kalau yang mau daftar silakan daftar, linknya di ini ya, nanti di video deskripsi di bawah ini saya berikan, dan juga bisa lewat WA. Biayanya 200.000 per orang. Kalau misalnya waktunya nggak cocok ya, ada rekamannya ya, nanti bisa diminta rekamannya, nanti akan mendapatkan satu buah buku melintasi 3 krisis multidimensi. Itu bukunya bagus ya, sudah baca separuhnya. Jadi menceritakan bagaimana sejarah krisis di Indonesia, 3 krisis besar ya, dan bagaimana kita berhasil melaluinya dengan baik ya, seperti itu ya. Jadi berharap kita belajar dari krisis supaya kita bisa mengerti dan mengambil keuntungan dari krisis ya. Bagaimana kita bisa mengambil keuntungan ketika nanti proses recovery barusan kita invest ulang ya, seperti itu ya, investasi masuk. Kurang lebih sih seperti itu ya. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat ya, itu yang paling penting. Kemudian selalu damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau barusan subscribe, maksud saya kalau barusan join jangan lupa subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, atau kalau ada saran ya silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup. Sekian, terima kasih.